Lita mendengar kok seperti ada suara tangisan cewek di sebelah kamarnya. Sedangkan yang dia tahu kamar yang di sebelahnya itu digembok dan gak ada penghuninya. Kalian pernah nggak sih merasakan ada kos-kosan yang dari luarnya itu terlihat biasa aja gitu, tapi saat kita masuk ke dalamnya hawanya jadi kayak beda, seperti lebih mencekam. Nah, kali ini aku akan menceritakan tentang kisah horor kos yang menurut aku juga ini kisah sedih sih. Jadi jangan kemana-mana, langsung tonton sampai habis ya. Nah, jadi cerita ini diceritakan oleh subscriber aku juga. Kita sebut aja namanya Lita. Lita ini lagi mencari kos dekat kampusnya di daerah Depok. Untuk tempat jelasnya dan kampusnya aku nggak sebutin ya. Nah, saat dia sedang mencari-cari, dapat tuh kos-kosan yang lokasinya itu lumayan cukup strategis dan benar-benar dekat banget sama kampusnya. Nah, yang bikin dia lebih senangnya lagi, kos-kosannya itu pun juga harganya sangat-sangat murah dari budget yang sudah dia siapkan. Lita pun mikir, wah lagi hoki nih, makanya dia langsung bayar tuh 6 bulan karena dia mikirnya takut nanti kamarnya itu diambil sama orang lain. Tapi ternyata yang tadi dia pikir itu hoki malah menjadi kisah pengalaman horor yang gak akan pernah bisa dia lupakan. Nah, hari pertama si Lita ini pindah ke kosan tersebut, dia itu ngerasa semua itu berjalan dengan lancar, gak ada hal-hal aneh ataupun hal-hal yang mencurigakan yang membuat dia itu kenapa kos-kosan itu bisa semurah ini. Sampai berjalan 2 minggu kemudian, Lita mendengar kok seperti ada suara tangisan cewek di sebelah kamarnya. Sedangkan yang dia tahu kamar yang di sebelahnya itu digembok dan gak ada penghuninya. Karena dia udah ngerasa takut ya kan, akhirnya dia memaksakan matanya untuk terpejam supaya bisa tertidur. Dan gak berapa lama pun si Lita akhirnya tertidur sampai keesokan harinya. Nah, besok harinya dia iseng nih nanya ke pemilik kos. Siapa tahu ya kan, tanpa dia ketahui emang ada sebenarnya orang tinggal di sebelahnya gitu. Nah, dia juga berharapnya sih seperti itu biar dia nggak terlalu ngerasa sepi banget saat malam hari ya kan. Tapi ternyata jawaban ibu kosnya malah bener-bener bikin dia makin nggak tenang. Karena si ibu kosnya itu bilang kalau kamar sebelahnya itu sama sekali belum pernah dia sewakan lagi sejak tahun lalu. Berarti kan udah 1 tahun kosong kan ya. Terus dia mikir, berarti yang aku dengar tadi malam itu suara siapa? Tapi dia mikir lagi kan, aduh udahlah aku nggak usah pikirin lah, daripada aku ketakutan ya kan, mana udah terlanjur bayar pula 6 bulan ya kan, pantesan aja nih kosan murah kali. Ternyata ada sesuatu ya kan membuat orang-orang itu masih mikir untuk ngekos di sana. Akhirnya si Lita pun memutuskan untuk nggak mau tahu dan nggak mau mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi, kenapa kos-kosan itu bisa murah atau kenapa di kamar sebelahnya ini kok bisa kosong sampai selama itu. Dia juga mencoba untuk berusaha mempositifkan pikirannya. Mungkin itu penghuni kosannya yang lain, entah kayak di sebelah kamarnya atau di seberang kamarnya kayak gitu ya kan. Tapi walaupun ya dia agak-agak gak masuk akal sih, karena emang terdengar jelas suaranya itu tuh emang di sebelah kamarnya. Tapi ya juga namanya berusaha ya kan, karena supaya dia bisa betah tuh di kamar itu. Dan dia berharap supaya dia masih bisa melanjutkan kegiatannya sehari-hari seperti biasa dan gak ada hal-hal yang aneh lagi. Dia juga sempat sih berpikir atau mungkin memang ada penghuni kali ya di kamar itu, atau cuma mau ke perkenalan aja nih karena dia baru kan tinggal di kosan itu. Nah, nanti kalau misalnya dia udah mulai lama nih tinggal di situ, mungkin suara-suara aneh atau hal-hal yang dia takutkan itu nggak akan ada lagi. Harapannya tapi sayangnya semua nggak berjalan sesuai dengan harapannya si Lita. Setiap malam dia masih juga mendengar suara tangisan tersebut. Bahkan suaranya itu semakin lama semakin jelas terdengar. Suaranya itu nangis sambil merintih kesakitan, kadang juga nangis seperti orang marah. Lita yang mendengar itu ya pasti ketakutan lah ya kan, karena suaranya itu benar-benar terdengar jelas dan itu udah pasti di sebelah kamarnya yang kosong itu. Lita yang masih berusaha untuk berpositif thinking supaya dia masih betah nih tinggal di kosan itu. Hingga sampai suatu malam, Lita mengalami hal yang sangat menyeramkan yang benar-benar bikin dia udah nggak bener lagi nih, aku harus pindah dari sini. Gimana ceritanya? Ini dia. Pada saat jam 2 malam, si Litanya itu terbangun nih karena dia ngerasa ketindihan. Kalian tahu kan ketindihan seperti apa?
Nah, dia itu ngerasa badannya itu seperti kaku dan susah untuk digerakkan, tapi matanya itu masih bisa terbuka dan dia bisa melihat ke sekitar kamarnya. Nah, yang menyeramkan di sini nih, dia melihat ada sosok perempuan yang berdiri di pojok kamarnya. Rambutnya panjang, bajunya terlihat lusuh, dan matanya itu bengkak seperti kayak orang yang sudah lama nangis gitu. Nah, Lita berusaha untuk terus menggerakkan badannya, tapi sama sekali nggak bisa bergerak. Yang namanya orang ketindihan ya kan. Nah, semakin dia berusaha untuk bergerak, dia makin susah untuk menggerakkan badannya. Nah, si Lita ini semakin ketakutan karena dia melihat sosok perempuan itu kok makin lama makin berjalan ke arah dia gitu. Dia berjalan perlahan-perlahan sampai mendekati posisi dekat si Lita itu tidur. Si Lita pun makin dekat, keringat dingin ya kan. Tiba-tiba sosok itu berhenti pas banget di depan wajahnya si Lita. Terus sosok itu mengatakan hal yang bikin si Lita itu makin gak bisa lagi mempertahankan dirinya harus di kosan itu. Dia bilang, aku nggak salah, tapi dia bunuh aku di sini. serem banget gak sih kayak gitu? Aku langsung pindah sih saat itu. Jangankan harus menunggu waktu-waktu yang kayak gitu, kalau aku pas lagi mendengar suara tangisan aja udah pasti sih aku langsung bakal pindah. Kalau kalian gimana? Komentar di bawah ya. Nah, si Lita yang semakin ketakutan ya kan, dia tetap terus berusaha sambil menangis ya kan, dia berdoa terus dan menggerakkan tubuhnya, dan alhamdulillah pas azan subuh akhirnya dia pun bisa menggerakkan tubuhnya. Udah nggak bisa lagi tuh dia tidur sampai pagi hari pun tiba. Dia langsung menyiapkan semua barang-barangnya, dia packing dan berniat untuk langsung keluar dari kosan itu saat itu juga. Lagian ngapain sih kamu Lit harus banget nunggu sampai kejadian yang paling horornya baru keluar dari kosan itu. Kalau aku sih udah nggak tahan situ, pasti aku langsung kabur. Aku nggak mau sih, kayak mendengar aja suara tangisan itu benar-benar bikin aku bakal nggak tenang sih selama aku tinggal di sana. Gak mau maksain kalau kayak ya udahlah itu 6 bulan hilang, ya udahlah ya karena mungkin gak rezeki gitu. Nah udah tuh setelah dia pindah, dia pun udah nggak pernah mengalami hal-hal mistis lagi, meskipun yang dia dapat kos-kosannya itu harganya lebih mahal dari tempat dia sebelumnya, tapi lokasinya juga tetap nggak terlalu jauh dari lokasi tempat kampusnya dan nggak terlalu jauh juga dari kos dia yang sebelumnya. Hari demi hari dia menjalani kehidupan normal dia seperti biasa di kosan barunya tersebut, dan dia sama sekali udah nggak pernah mengalami hal-hal mistis itu lagi. Sampai suatu hari si Lita ini mulai iseng nih pemikirannya, karena dia itu langsung kayak berpikir, ada apa sih sebenarnya di kosan itu? Aku penasaran gitu sebenarnya kan. Nah, dia mulai mencari tahu tentang kosan yang sebelumnya dia tempatin dan bertanya kepada warga sekitar, ada apa sebenarnya di dalam kosan tersebut? Kenapa ada satu kamar yang kosong dan sama sekali nggak pernah ditempati, bahkan sudah dari tahun yang lalu. Nah, ternyata dulu itu kamar kosong itu ditempati seorang wanita muda yang tinggal bersama suami sirinya. Nah, mereka itu sering berantem hebat, malah hampir setiap hari. Bahkan itu udah sampai pernah ditegur sama ibu kosannya karena benar-benar yang kayak mengganggu penghuni kos yang sekitarnya ya kan. Hingga suatu hari kamar itu udah nggak pernah lagi tuh terdengar suara keributan atau suara berantem seperti biasa. Nah, orang-orang di sekitar mikirnya, oh mungkin mereka sudah pindah kali ya, mungkin karena sudah pernah ditegur juga sama ibu kosnya gitu ya kan. Tapi makin lama makin hari itu kok makin tercium aroma yang nggak enak, seperti bau busuk gitu. Nah, penghuni kos-kosan yang di sana pun akhirnya melaporlah ke ibu kosnya untuk supaya diperiksa nih kamarnya ada apa, siapa tahu entah sampah yang bau busuk gitu ya kan, biar mereka buang. Sampai akhirnya si ibu kosnya ini bersama penghuni-penghuni lain memutuskan untuk membuka paksa kamar tersebut. Nah, betapa terkejutnya mereka karena mereka melihat wanita muda itu atau si istrinya sudah tewas mengenaskan di kasurnya. Akhirnya mereka pun langsung layakan melaporkan itu ke polisi. Gak berapa lama dari situ akhirnya terungkap bahwa yang
si ibu muda ini adalah suaminya sendiri. Suaminya pun akhirnya mengakui perbuatannya. Dia mengaku karena merasa tertekan karena si istrinya ini asik ngajak berantem terus setiap hari. Gara-gara dia cemburu, si suaminya sering banget menemui istri pertamanya dan sering menghabiskan waktu sama si istri pertamanya ini. Nah, si istri mudanya ini nggak terima lah ya kan, akhirnya mereka berantem hebat sampai suatu hari si suaminya akhirnya nggak bisa mengendalikan emosinya. Dia hilaf dan langsung menghabisi nyawa si istri mudanya tersebut. Nah, karena dia panik, dia langsung kabur tuh, langsung meninggalkan si istri mudanya dan gak pernah kembali lagi ke dalam kosan tersebut. Nah, darah si istri mudanya ini udah berceceran lah ya kan kemana-mana, udah meresap ke lantai, ke kasur, ke kayu-kayu di kosannya tersebut. Ibu kosnya pun langsung bergegas membersihkan dan sudah membuang semua barang-barang yang terkena darah si penghuni lamanya. Dan si ibu kosnya itu juga berusaha untuk yang kayak membersihkan sebersih-bersihnya, bahkan sudah didoakan. Tapi sayangnya banyak yang mengatakan semenjak kejadian itu banyak sekali kejadian-kejadian mistis atau kejadian-kejadian yang menyeramkan yang terjadi di kosan tersebut. Ada yang mendengar suara tangisan, ada yang melihat sosok perempuan yang berdiri di dekat kamar itu sambil menangis, dan bahkan darah tersebut masih juga ada meskipun sudah dibersihkan berkali-kali sama ibu kosannya. Tetapi bercak darah itu masih juga muncul meskipun terus berkali-kali dibersihkan. Nah, akhirnya si ibu kos memutuskanlah untuk tidak pernah lagi menyewakan kamar kos itu kepada orang lain. Tapi benar juga sih ibu tuh ya, baik juga dia nggak mau menyewakan kamar itu sama orang lain karena udah ada pernah kasus terjadi ya kan, dan dia juga nggak mau penghuni barunya mengalami hal-hal yang horor atau mistis gitu ya kan. Baik sih ibu itu, tapi ya gimana ya, meskipun sudah nggak ditempati sama penghuni baru atau nggak pernah disewakan lagi, kan masih mengganggu si penghuninya, iya nggak sih? Cuma katanya si sosok itu hanya mengganggu sama penghuni-penghuni baru aja. Penghuni-penghuni lama itu nggak pernah diganggu dan nggak pernah dilihatkan sosoknya dia lagi gitu. Mungkin ya pengenalan bener sih ya kan, seperti pemikirannya si Lita tadi. Coba dia mungkin dia udah nggak kuat kali ya, aku juga gak kuat sih, nggak usah pengenalan deh kayak begitu. Dan katanya tempat kosan itu masih tetap beroperasi loh sampai sekarang, cuman kita nggak usah kasih tahu di mana lokasinya ya, karena itu pasti kan merusak lah ya kan, nggak usah kita merusak rezeki orang lain gitu. Gimana menurut kalian? Kalau kalian menjadi si Lita, kalian akan bertahan atau akan seperti aku langsung kabur saat itu juga saat mendengar suara tangisan? Komentar di bawah ya. Oke, itu dia cerita kisah horor yang menurut aku sangat menyedihkan tentang hantu anak kecil yang menunggu ibunya, dan ada sosok ibu muda yang telah dibunuh sama suami sirinya begitu ya. Ya, tapi meskipun kayak gitu, kita tetap harus mendoakan yang sudah tiada. Semoga mereka tenang di alam sana dan ditempatkan di sisi terbaik Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menurut kalian? Mana kisah yang paling menyeramkan atau yang menurut kalian sangat menyentuh hati? Silahkan komentar di bawah ya. Oke, sekian dulu video dari aku. Semoga kalian suka sama video ini, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe juga. Kalian juga boleh mengirimkan kisah-kisah horor kalian agar aku bacakan ke video-video aku selanjutnya. Nyalakan juga notifikasinya agar kalian bisa tahu setiap aku upload video baru. Oke, see you di video. Bye.